Tapi bisa lah nanti dinegoin buat pajaknya bisa. Tuh, enak kan kalau sama Pak Riki? Masya Allah, dari 2019 begitu buka langsung tagline-nya cash only no riba. Iya. Kenapa tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di salah satu showroom yang menarik hati saya. Kenapa? Karena tagline-nya nih bisa dilihat, cash only no riba. Nah, makanya saya pengen banget tanya-tanyain ke ownernya. Dan juga kita bakal lihat nih, mobil apa aja sih yang ada di showroom satu ini. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, jadi kita langsung sudah sama ownernya langsung nih ya. Dengan Pak Riki. Ya, Pak Riki ini sebagai pemilik dari showroom Autobest. Nah, kali ini kita bakal bahas dulu tentang unit-unit yang ada di showroom ini terlebih dahulu ya Pak Riki ya. Nah, yang pertama ini ada unit apa nih Pak? Ini ada Daihatsu Terios tipe yang TS 2012. Terios TS 2012. Ya. Untuk harganya? Ini harganya di 108 juta. 108 juta? Iya. Wah, 108 juta udah dapat mobil 7 penumpang. Favoritnya warga Indonesia ya Pak ya? Iya, manual, transmisi manual ya. Oh, ini transmisi manual. Iya. Wah, udah jarang banget tuh kita nemuin transmisi manual untuk di daerah Jakarta sebetulnya ya Pak ya. Iya. Cuman pasti masih ada banget peminat yang pengen transmisi manual. Kayak orang tua saya juga lebih suka manual sih. Dan kalau kayak gini pajaknya berapa tuh Pak? Apanya kisaran pajaknya sekitar 2 jutaan sih ini. 2 jutaan ya? Iya, ini pajak juga masih hidup sampai Februari 2024. Harga pajaknya juga udah affordable banget ya? Iya. Sudah 2 jutaan aja. Dan kalau di sini nggak usah diragukan masalah unit karena Autospector certified ya Pak ya? Sudah diinspeksi. Sudah jaminan lah. diinspeksi. Bebas banjir, bebas tabrakan. Ah, itu tuh yang jadi kelebihan dari showroom ini. Bebas banjir, bebas tabrak. Oke, kita langsung geser dulu untuk lihat unit sebelah. Oke. Nah, rupanya gesernya nggak jauh-jauh karena di sini sudah ada apa nih Pak? Honda Jazz ya? Ada Honda Jazz yang tipe RS 2014 Matic. 2014 Matic. Maticnya sudah CVT ya kalau Sudah ini ya? CVT dia. Sudah CVT dan logonya RS nih, varian yang paling tinggi. Biasanya mobil ini favorit anak muda ya Pak ya? Anak muda, iya. Anak muda yang misalkan baru kuliah ataupun juga sampai ke keluarga muda, keluarga kecil yang baru aja. Masih favorit lah. Iya, favorit banget. Yang baru aja pengen punya mobil gitu. Nah, ini dilepas harga berapa nih Pak? Ini di harga 186 juta. 186 juta. Jadi di bawah 200 jutaan Di bawah 200 juta. udah dapat Honda Jazz. Dan ini pajaknya berapa kemarin Pak? Pajaknya sekitar 3 juta setengahan ya, 3,5 lah. 3 juta setengah. Oh, oke. Ya, masih masuk lah ya pajaknya untuk tahun segini karena tergolong muda sih sebenarnya. Dan ya kalau masalah unit nggak usah ragu lagi, pokoknya karena ini juga sudah termasuk yang diinspeksi ya Pak ya? Diinspeksi juga, bebas banjir, bebas tabrakan. Bebas banjir, bebas tabrak. Dan ada kalau garansi mesin ya, transmisi ada garansinya. oh, ada garansinya? Iya, garansi mesin. Garansi dan mesin, dan transmisi. Wah, jadi enak banget nih kalau beli mobil second di sini. Lanjut. Nah, kalau gitu kita lanjut ke unit sebelahnya. Oke. Oke, bergeser ke sebelah. Di sini ada satu unit, ya mobil warga Indonesia banget lah ya. MPV 7-seater dan ini adalah Toyota Avanza. Ini yang tahun berapa nih Pak Riki? Ini Avanza tipe G tahun 2014, transmisinya Matic ya. Transmisinya Matic. Transmisi Matic. Wah, dia. cocok banget buat di Jakarta. Transmisi Matic ini dapat di harga berapa Pak? Ini di harga 127 juta. 127 juta. Udah dapat MPV Matic pula. Pajaknya panjang ya Pak ya? Pajak sih panjang sampai April 2024. April 2024, sekarang baru Mei. Jadi 1 tahun lah ya. Aman lah, Satu buat tahun 1 tahun aman. ke depan. Gak usah ngeluarin biaya apa-apa lagi, tinggal jalan isi bensin. Insya Allah. Insya Allah. Dan ya ini harga segini sebenarnya Avanza memang segini ya Pak pasarannya? Ya, segini sih udah mulai turun. Kalau dibandingin pas COVID kemarin sih udah cenderung naik lagi ya. Oh iya, karena memang pas COVID harganya lumayan drop ya. Iya, lumayan. Ini berarti udah mulai up lagi nih. Ya, mulai up sih. Udah mulai up lagi ya untuk mobil ini. Oke deh, kita langsung cek unit yang satunya lagi. Oke. Nah, ini di sebelahnya langsung ada dari Hondanya nih. Honda Mobilio RS. Tahun berapa nih, Pak? Ini tahun 2018. 2018. Transmisi Matic dia. Transmisi Matic ya, CVT memang favorit. Dan CVT-nya Honda tuh enak banget loh, serius. Responsif banget dibandingkan dengan CVT dari brand lain. Dan tampangnya udah keren banget ini Iya, Pak ya. yang tipe paling tinggi. Karena RS. ini tipe yang paling tinggi. Walaupun memang ya lampunya balik masih halogen ternyata kalau yang varian barunya. Ini harganya berapa nih Pak? Ini di harga 189 juta.
189 juta. Tahun berapa sorry tadi Pak? 2018. 2018, masih baru. Ini termasuk salah satu unit yang istimewa lah di sini. Wah, Kilometer masih 30.000. kilometer 30.000. Iya, tangan pertama dari baru. Tangan Yang pertama pakai dari baru, servis- apalagi nih Pak? Apalagi? Service record full di Honda. Servis record full di Honda. Iya. Wah, diborong semua. Otomatis nih nanti ya, kalau kalian lihat videonya ya, bagian interior itu masih ori banget ya. Ya, nggak akan bohong deh kalau misalkan kilometer rendah dan servis record. Nah, warnanya hitam lagi Pak ya? Warna hitam. Gahar gitu ya. Favorit lah. Favorit. Oke, kita pindah ke unit sebelah ya Pak ya. Oke, di unit sebelah ini ada dari Honda lagi nih. Ini Honda apa Pak? Ini Honda City tipe E 2013 Matic. Ya, ini sih sebenarnya basisnya dari Jazz ya. Jadi enaknya sama lah dengan Jazz yang tadi itu. Tapi memang ini yang tahunnya di bawah dari Jazz yang sebelah. Dan ini harganya berapa nih Pak? Ini di harga 144 juta. 144 juta 44 nego masih ya. Nego, masih nego. Tangan pertama Ini udah tangan kedua. udah tangan kedua. kedua. Tapi yang jelas sudah lulus inspeksi. Jadi insya Allah bebas banjir, bebas tabrakan. bebas banjir, bebas tabrak. Untuk pajak kemarin perpanjang berapa ini Pak? Ini pajaknya estimasi 3 jutaan ini. Masih 3 jutaan ya? Iya, 3 jutaan. Oke, 3 jutaan dan ini masih bulan 12 tahun Bulan ini? 12 tahun ini. Tahun ini ya? Iya. Jadi kisaran 6 bulan lah ya? 6 bulanan lah masih 6 bisa. bulanan lagi. Ya masih ada waktu lah untuk isi bensin dulu aja gitu. Oke deh, kita langsung pindah ke unit sebelahnya. Oke. Nah, kita masuk di unit terakhir yang ada di posisi depan. Tenang, nanti masih ada yang di belakang. Ini dari Suzuki ya Pak? Iya. Suzuki? Ini Suzuki Splash yang GL Matic 2014. Dan Iya. jujur mobil ini secara desain ya, itu Eropa banget. Saya suka banget sih dengan desain mobil ini. Sayangnya nggak dilanjutin. Jadi kalau nyari-nyari Splash nih, ada nih di Autobest. Ini buka harga berapa Pak? Ini di harga 99 juta. 99 juta? Iya. Di bawah 100 juta? Di bawah 100 juta, Wah. 2014. 2014. Jadi tahunnya relatif muda, dapat city car yang dalamnya tuh cukup lega loh. Bahkan kayaknya sama Ignis legaan ini ya Pak ya? Ininya lebih apa? Leg rest-nya agak lebih Oh, tinggi. headroomnya lebih Iya, lapang ya? headroom-nya. Oh iya. Headroomnya ya. Headroomnya lebih lapang. Karena Pak Ricky sempat pakai Ignis kemarin ya? Iya. Sempat pakai Ignis dan ngerasain banget kalau ini lebih lapang headroomnya. Pajaknya Pak? Pajaknya Februari 2024. Februari 2024. Ya, masih tergolong panjang. Iya. Ini kemarin berapa pajak untuk Ignis gini Ini Pak? 2 jutaan sih. 2 jutaan ya? Masih 2 jutaan. Iyalah, masuk city car. Jadi pokoknya cocok banget deh buat budget-budget first owner car gitu ya Pak ya. Iya. Pertama kali punya mobil, cocok nih untuk city car kayak gini. Langsung kita masuk ke bagian dalam ya. Nah, ke bagian dalam sedikit lebih adem ya. Di luar ternyata cukup panas tadi. Dan ini nih stok selanjutnya. Dari Mitsubishi ada Mitsubishi Outlander Sport. Ini Iya. tahun berapa Pak? Ini Outlander yang PX 2014. 2014 ya. Jadi ini sudah masuk yang facelift. Iya, Yang facelift ya? 2014 nih. Wah, jadi modelnya jauh lebih manis dan ini nanti akan ada reviewnya di Broden ID ya. Jadi tunggu aja videonya setelah video ini. Kalau ini pajaknya kemarin berapa, Pak? Pajaknya sekitar 4 jutaan ini. 4 jutaan ya? Iya, 4 jutaan. Wajar sih, tapi karena ini mesinnya 2000 cc. 2000 cc. Ingat, bukan kelasnya HRV. Oke, dan ini hero colornya loh. Yang Masih ori semua ke dalam ya, Pak? Masih ori semua. Kan yang panoramik yang tipe tertinggi. Oh, tipe tertinggi. Oke. Jadi di sininya ada panoramic roof. Iya. Nah, ada kacanya di bagian sini. Otomatis ngerasa lebih mewah ya. Kalau misalkan kita ada panoramik, karena di Indonesia jujur panoramik bukan fitur yang standar. Harganya tadi berapa sorry Pak? Ini harganya di 186 juta. Di bawah 200 juta dapat mobil atap kaca. Ayo kapan lagi buruan mampir ke sini nih, ke Autobest. Cash only ya. Kita next ya ke stok selanjutnya. Nah, lanjut nih. Kebetulan depan belakang ya, Pak ya. Iya. Kalau depan panjang. versi wagon ya, wagon lebih panjang ya. Ini yang versi lebih pendeknya. Ada Brio RS ya, Pak. Ya, RS. Tahun berapa ini, Pak? Ini tahun 2020. Ya. Wah, baru pakai 3 tahun. Mm-mm. Dan ini tipe yang tertinggi ya. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi, jadi di dalamnya tuh joknya udah nggak model pocong lagi. Udah bisa di-adjust. Warnanya juga termasuk warna favorit. Abu-abu ini cukup banyak di jalan. Dan pajaknya kemarin berapa, Pak, kalau lagi Pajaknya perpanjang? sekitar 3 jutaan sih. 3 jutaan ya? Mm-mm. Dan kalau ini masih bulan 11 tahun ini? Bulan 11 tahun ini. Tahun ini, ya masih ada jeda tuh. Kalian Ini termasuk bisa isi yang bensin.
salah satu yang istimewa juga, kilometernya masih 13.000. 13.000 untuk mobil 3 tahun? 3 tahun pakai, termasuk rendah sih. Termasuk rendah, karena mobil saya aja 2 tahun, itu udah 20 ribuan kayak. 20 ribu. Mobil capek soalnya kita pakai terus. Oke, berarti otomatis dalamnya juga masih OEM ya? Masih orisinil semua. Masih orisinil semua, nanti kalian bisa lihat di videonya. Dan ini salah satu unit yang menarik, karena mobil ini salah satu yang best seller di Indonesia dari pabrikan Honda. Sampai sekarang sih kayaknya. Oke deh Pak, kita lanjut ke unit yang sebelah ya Pak. Nah, lanjut ke unit berikutnya nih. Ini unit yang katanya paling tenar Pak. Iya, paling lama di sini. Paling lama di sini. Karena sebetulnya dipakai juga harian gitu ya Pak ya? Harian juga. Iya, karena kata Pak Riki nih, mobil ini ya untuk belusukan-belusukan nyari unit paling cocok ya. Paling cocok lah. Ukurannya kecil, mobilnya irit ya kan. Ini ada Hyundai atau Kia ini Pak? Ini Kia. Oh ini Kianya? Visto. Kia Visto. Tahun 2002. Tahun 2002? Iya. Wah, tahun 2002 ya. Dulu nih sempet tenar banget ya di era Suzuki Karimun masukin city car. Wah ini kompetitornya sih, bener-bener. Jadi dulu laku banget. Ini transmisinya apa Pak? Transmisinya Matic ini. Matic? 2002. Asik banget buat di Jakarta. Ini lepas harga berapa nih Pak? Ini di harga 54 juta. 54 juta? Iya. Dapat mobil? Dapat mobil. Dapat mobil. Kayaknya kalau sekarang ke dealer motor baru 50 juta motor Pak. Motor yang dapat. Kalau ini dapat mobil. Dapat mobil. Gak kehujanan, gak kepanasan. Oke. 54 juta dan pajaknya sendiri Pak? Pajaknya ini di bulan November 2023 ini. November 2023. Sekitar 5 bulan lagi lah. Masih ada nafas lah. Oke, menarik banget. Tapi kalau kondisi sebenarnya di dalamnya udah ini ya, ada sedikit modifikasi ya? Udah ada ya, kayak apa, joknya udah di retrim. Retrim gitu ya. Kemudian kelihatannya setirnya sudah nggak ori gitu ya Pak ya? Iya, setirnya Udah diganti. modifan racing gitu kan. Wah, cocok banget nih kalau yang pengen tuker motor jadi mobil. Cuman ada di Autobest nih. Oke deh kalau gitu. Satu lagi itu ya Pak? Satu lagi. Oh ya, kita ke satu unit terakhir. Nah ini lagi ada tim Autospektor yang lagi ngecek. Sekalian kita tanya sedikit aja ya. Halo Mas, dengan Mas siapa? Ridwan. Mas Ridwan? Iya, Ridwan. Nah ini dari Autospektor ya? Betul. Dan ini selalu rutin ya Mas dari tim Autospektor ya? Alhamdulillah rutin, Autobest sering bekerja sama dengan kita ya untuk inspeksi kendaraan Inspeksi mereka. kendaraan. Betul. Wah ini yang lagi diinspeksi Suzuki Splash, jadi nggak kaleng-kaleng, nggak bohongan ya. Yeah. Beneran Autospektor itu mengecek secara rutin untuk unit-unit yang masuk Autobest. Artinya unit ini baru masuk ya? Baru masuk, kita cek dulu sebelum mungkin dilepas untuk dijual gitu. Dilepas untuk dijual. Nah, jadi nggak usah worry lagi nih. Kalau kalian yang suka bingung, gimana sih nyari mobil pertama kalian, gimana sih cari mobil yang sebelumnya belum pernah kalian coba atau tahu, ini sudah ada pihak ketiga yang insya Allah amanah untuk mengecek mobil secara detail. Nah, thank you ya Mas Ridwan ya. Nah, lanjut nih, unit terakhir. Ada lagi mobil paling laris di Indonesia. Ini Honda Brio yang generasi awal ya Pak ya? Iya, generasi awal, yang kedua, ada yang versi Oh kedua. iya, tapi yang sudah improvement, karena grillnya sudah berbeda. Iya. Udah bukan Thailand lagi. Ini tahun berapa Pak? Ini 2018. 2018, sama Iya. sama yang tadi ya? Yang tadi 2020 itu. Sorry 2020. Mobilionya yang 2018. 2018, iya. Mobil yang di depan sama nih. Nah ini harganya berapa Ini dibukanya? harganya di 137 juta. 137 juta. Iya, kalau yang facelift-nya di 2017 kan kayak gini. Oh udah berubah dan jauh lebih sporty nih. Iya. Wah pokoknya ini mobil favorit sih. Warna ini juga nggak salah kalau misalkan di Brio tetap keren. Jadi kalau kalian pengen mobil pertama 137 juta langsung bawa pulang Brio ini. Pajak berapa Pak? Pajaknya sekitar 3 juta, nggak sampai 3 juta sih. 3 jutaan ya, Ya. karena masih tergolong muda. Dan ini masih panjang ya tadi ya, 11 ya? Pajaknya masih bulan apa? Agustus. Oh Agustus, ya. mepet nih ya. Tapi bisa lah nanti dinegoin buat pajaknya bisa. Tuh, enak kan kalau sama Pak Riki. Apalagi yang nonton video ini, karena langsung sama ownernya nanti nih Pak Riki. Bisa lah ya dinego ya Pak? Bisa. Bisa digoyang. Nah yang jelas showroom ini ya, ini memang hanya khusus cash only no riba. Seperti ada tagline-nya di atas ya Pak ya? Ya, benar. Habis ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Riki deh, kenapa milih hal itu gitu ya? Saya penasaran sebenarnya. Kita lanjut duduk kali ya Pak ya? Oke, Ngobrol siap. bareng? Siap, kita tunggu ya. Nah, kita udah duduk nih, jadi lebih santai dan saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Riki nih sebenarnya nih. Gimana?
Gimana? Yang pertama, sejak kapan Pak mengambil bisnis showroom seperti ini, mobil bekas? Kalau showroom kita buka dari 2019 ya. 2019? Nah, Itu awalnya sudah langsung begini kah? awalnya atau sih di itu ya, jual di rumahan kayak gitu. jual di rumahan? Jadi mungkin jual beli satu unit, kemudian Iya. dipasarkan seperti itu modelnya ya Pak ya? Iya. Jadi merintis lah ya. Nah, Kemudian 2019 baru 2019 buka showroom. buka showroom. Waktu jualan sendirinya itu berapa tahun Pak? Mungkin ada sekitar 3 tahun 4 tahun ya sebelumnya. 3 tahun 4 tahun ya. Berarti setelah itu baru buka 2016 showroom. lah. 2016 ya, 2016, 2019 buka showroom. Kemudian itu pas buka showroom, apakah sendiri atau ada partner gitu yang buka? Ada. Ada partner. Nah, iya. Oke, jadi artinya ketika jualan sendiri, kemudian ada yang melirik gitu ya Pak ya? Iya. Dari teman gitu ya mungkin ya? Iya. Oh iya, dari teman. Temannya melihat ada bisnis dan dia join untuk buka showroom. Kalau showroom sendiri, apakah saat buka memang langsung tagline ini atau enggak nih Pak? Ini saya penasaran sama tagline. Iya, benar sih. Kalau dari awal kita udah hanya jual cash saja sih awalnya. Oh awalnya, tapi apakah udah langsung deklarasi jelas nih? Wah, iya. cash Udah only sih. tanpa riba ini? Iya, udah. Sudah? Dari awal sih. Masya Allah, dari 2019 begitu buka langsung tagline-nya, cash only no riba. Iya. Kenapa tuh Pak? Ya, emang itu sih kita ya prinsipnya kan dasar ini keyakinan agama kita ya. Keyakinan ya. Jadi kalau urusan keyakinan, Ya. wah berat nih. Keyakinan, jadi awalnya keyakinan kemudian? Kayak gitu aja sih ya. Emang kita nggak mau kayak riba gitu, hanya jual cash aja. Kalau tentang riba yang bisa ngejelasin yang ahlinya lah ya. Ya, Pak. Para asatis kita Iya. banyak ya. Jadi kalau misalkan masalah ribanya, mungkin kalian bisa merefer ke channel-channel asatis kita. Banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan. Tapi yang jelas memang keyakinan Pak Riki ini sudah strict ke Islamnya ya Pak ya. Iya. Jadi insya Allah berani mendeklarasikan cash only no riba. Dan walaupun dengan tagline seperti ini gitu ya, ini bisnisnya sudah jalan berapa lama ini Pak? Ya, alhamdulillah sih udah dari 2019 ya, showroom udah mau 4 Jadi tahun ya. 4 tahun ya, berjalan mau 5 tahun. Iya. Dan nggak ada masalah dengan tagline seperti ini. Nah, menarik banget. Tapi nih Pak, ada pengalaman unik nggak? Kan pasti orang kalau datang ke showroom, Iya. rata-rata pikirannya ya cukup bawa DP aja nih. Oh, Nah, iya. kayak gitu tuh. Iya, ada sih beberapa udah udah cek mobil, lihat-lihat, udah tes ya, terus pas terakhir nanya harga, nanya DP-nya gitu. Oh, jadi justru prosesinya lihat-lihat dulu ya? Lihat dulu gitu. Bahkan sampai test drive. Ah, Wah, begitu-gitu kecewa atau gimana tuh Pak? ya nggak apa-apa sih, kita cuman kasih tahu aja kalau kita di sini hanya jual cash aja. Hanya jual cash aja ya, Masya Allah. Dan tapi unit itu langsung rezeki dari pembeli yang lain ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Oh ya, dan kemudian untuk showroom ini alamatnya di mana nih Pak? Kita alamatnya ada di Jalan Dermaga Raya nomor 5, Durin Sawit, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalau nanti dicari di Maps ada tuh ya? Insya Allah ada itu. Ada ya? Autobase Jakarta. Autobase Jakarta. Jadi kalau misalkan kalian buka Google Maps langsung aja cari Autobase Jakarta, nyampe ke sini ya Pak ya? Ya, kita juga ada Instagramnya kok. Ada Instagramnya? Instagramnya apa juga tuh ada Pak? Autobase Jakarta. Autobase Jakarta, Iya. @autobase Jakarta. Jakarta. Nah, di sini asik loh. Kalau misalkan mau lihat-lihat mobil sambil duduk dulu istirahat karena bingung gitu ya. Unit-unitnya yang mana nih ya gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian ada rekomendasi showroom yang cash only no riba, kemudian juga sudah menggiatkan masalah riba itu menjadi suatu hal yang diutamakan gitu ya dalam Iya. bermuamalah, boleh ditulis di kolom komentar, nanti saya akan samperin selagi itu domisilinya masih di Jakarta ya. Dan Pak Riki pokoknya terima kasih banyak atas kesempatannya saya meliput di sini, dan juga nanti untuk harga-harga yang kita sudah sebutkan Ya. itu insya Allah akan masih bisa nego ya Pak ya? Bisa, insya Allah. Masih bisa nego, Masya Allah. Pak Riki semoga berkah usahanya, Amin. dan semoga lancar, dan semoga kesadaran akan riba semakin meluas di masyarakat Indonesia ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.